Di tengah dentuman bom Israel yang tak henti menghujani Gaza, satu pertanyaan besar menggantung, kemana para sekutu Hamas? Saat Israel meningkatkan serangan dan korban sipil terus berjatuhan, kelompok-kelompok yang selama ini berada di barisan poros perlawanan justru menghadapi dilema masing-masing. Houthi di Yaman yang masih berusaha memulihkan diri dari serangan Israel masih berusaha membantu dengan melancarkan drone ke Tel Aviv. Sementara Hizbullah di Lebanon sibuk berdebat dengan pemerintah terkait rencana pelucutan senjata. Dan Iran, penopang utama Hamas, Houthi, dan Hizbullah sibuk dengan nasib program nuklir dan memulihkan diri usai perang singkat dengan Israel. Lantas, seperti apa situasi perang di Gaza? Dan apa saja yang dilakukan Houthi, Hizbullah, dan Iran saat Gaza digempur Israel? Usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana menduduki seluruh Gaza, Israel meningkatkan pemboman besar-besaran di wilayah itu. Hanya dalam 24 jam, sedikitnya 89 warga sipil tewas, termasuk 15 orang yang mengantri makanan di perlintasan Zikim pada 12 Agustus 2025. Mereka tewas karena bom dan peluru yang diluncurkan Israel. Tak hanya dari tembakan peluru dan bom, 5 warga Palestina termasuk anak-anak juga dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan akut. Laporan itu menambah jumlah korban meninggal dunia akibat kelaparan di Gaza dengan total 227 jiwa. Di tengah peningkatan operasi militer, krisis kemanusiaan di Gaza juga semakin parah dengan persediaan makanan yang makin krisis dan blokade bantuan oleh Israel. Dalam wawancara dengan media Israel, Netanyahu pun menyangkal soal pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Ia berdalih Israel tidak mengusir tetapi membiarkan mereka pergi. Tapi faktanya, warga Gaza terpaksa mengungsi karena serangan Israel yang bertubi-tubi menghantam tanpa peringatan. Gagasan yang diperingatkan komunitas internasional sebagai upaya genosida terselubung oleh Israel. Israel juga semakin dikecam usai serangan udara menewaskan 6 jurnalis, yang mana 4 orang di antaranya adalah jurnalis Al Jazeera. Selain jurnalis, Israel juga mengeklaim telah menewaskan puluhan anggota Hamas dan menghancurkan terowongan Hamas di Gaza dalam sebulan terakhir. Kira-kira apa yang dilakukan para sekutu Hamas di kawasan saat Israel terus menggempur Gaza? Pertama, mari kita lihat apa saja yang dilakukan Houthi untuk ikut bersolidaritas dengan perjuangan Hamas. Pada Senin 11 Agustus 2025, Houthi dilaporkan mereka telah melancarkan 4 serangan drone ke arah kota-kota Israel seperti Haifa, Negev, Eilat, dan Beersheba. Houthi mengeklaim mereka meluncurkan 6 drone dan telah mencapai tujuannya. Syari menyebut serangan itu adalah bentuk tanggapan Houthi atas tindakan terselubung Israel melancarkan genosida di Gaza. Syari menyebut Houthi akan terus menyerang Israel sampai agresi di Gaza berhenti dan blokade dicabut. Sebagai penopang utama Hamas, Houthi, dan Hizbullah, Iran belum melakukan aksi militer langsung apapun dalam rangka membela Gaza. Pasalnya, Iran masih berfokus pada pemulihan pasca perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Dalam perang 12 hari itu, Israel dan Amerika Serikat menghantam fasilitas militer Teheran, membunuh pejabat tinggi, ilmuwan, dan ratusan warga sipil. Selain itu, Iran juga masih sibuk mengurusi urusan diplomasi terkait program nuklir mereka, serta mengencarkan bersih-bersih mata-mata di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut Iran baru saja selesai menerima kunjungan pejabat tinggi Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA pada Senin 11 Agustus 2025. Itu adalah kunjungan pertama pejabat IAEA ke Iran usai Amerika Serikat membombardir fasilitas nuklir Iran dalam perang singkat 12 hari. مذاکرات ما فردا با آژانس هست در خصوص چارچوب جدید همکاری. من قبلا توضیح دادم. معاون آقای گروسی که فردا به تهران میاد هیچ برنامه بازرسی اینها اصلا وجود نداره. ما تا به یک چارچوب توافق جدید نرسیم، به یک چارچوب جدید نرسیم، همکاری‌های آغاز نخواهد شد و این چارچوب جدید حتما بر مبنای قانون مجلس محترم شورای اسلامی صورت خواهد گرفت. Selain mengurusi program nuklir, Iran juga tengah melakukan pembersihan terhadap mata-mata dalam negeri yang diduga berasosiasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Setidaknya 21.000 tersangka telah ditangkap polisi Iran pada Agustus 2025.
Tidak semua rinciannya dijelaskan, tapi banyak yang diduga terlibat dalam spionase untuk Israel atau menyebarkan informasi yang bisa membantu serangan musuh. Iran juga telah menjatuhkan hukuman mati kepada 7 orang yang dinyatakan sebagai mata-mata Israel. Otoritas Iran juga meminta warga sipil untuk melapor jika melihat perilaku mencurigakan. Selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat, Iran mengalami peningkatan 41% panggilan publik yang ikut memicu penangkapan besar-besaran. Iran juga telah menangani 5.700 kasus kejahatan siber, termasuk penipuan online dan pencurian data yang dianggap sebagai bagian dari medan pertempuran melawan Israel di ranah digital. Teheran juga disibukkan dengan isu migran ilegal asal Afghanistan. Dari 2.774 migran yang ditangkap, 261 orang dituduh melakukan spionase dan 172 orang dituduh merekam tanpa izin. Meski tengah sibuk menata dalam negerinya usai diporak-porandakan serangan Israel pada Juni lalu, namun Iran masih lantang menyuarakan diplomasi untuk Gaza. Juru bicara Kemenlu Iran, Ismail Baqi, menuntut dunia internasional untuk segera bertindak atas kejahatan perang yang telah dilakukan Israel di Gaza. Baqi mengecam penembakan terhadap warga Gaza yang mengantri bantuan. Sementara Hizbullah sendiri juga tengah mengalami dilemanya sendiri. Hizbullah saat ini sedang sibuk mempertahankan keberadaannya di Lebanon di tengah tekanan internal dan eksternal. Hizbullah saat ini tengah gencar mengajukan penolakan atas rencana pelucutan senjata. Pemerintah Lebanon di bawah tekanan Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah sebelum akhir tahun 2025. Hizbullah menolak mentah-mentah dan hanya bersedia melucuti senjata di wilayah selatan Sungai Litani atau 20 km dari perbatasan Israel. Hizbullah juga masih terus memulihkan diri usai kekuatan militernya berkurang 70% akibat perang panjang melawan Israel. Di tengah pemulihan diri, Hizbullah masih harus berkutat pada kemerosotan keuangan dan logistik. Pasalnya, jalur suplai senjata dari Iran ke Lebanon di Suriah kini terputus usai rezim Bashar al-Assad diruntuhkan oleh rezim Ahmed al-Sharaa. Di tengah kemerosotan kekuatan militer dan keuangan, Hizbullah masih terus berusaha mempertahankan roket, rudal anti kapal, rudal anti serangan udara, dan drone serang yang masih ada. Hizbullah juga disebut-sebut masih mengembangkan roket jarak 30 km serta memperkuat kemampuan drone dengan Houthi di Yaman. Di saat Gaza terus diterjang bom dan peluru Israel, para sekutu Hamas ternyata sibuk dengan medan perangnya masing-masing. Houthi masih meluncurkan drone ke jantung Israel, meski markas mereka sendiri tak luput dari serangan. Sementara Iran masih terkunci pada pemulihan dalam negeri, membasmi mata-mata, mengurus program nuklir, dan menjaga keamanan dari ancaman di dalam. Dan Hizbullah masih berjuang mempertahankan senjata di tengah desakan pelucutan dan krisis logistik yang membayangi. Namun satu hal yang pasti, selama bom masih jatuh di atas Gaza, darah akan terus mengalir. Kira-kira seperti apa nasib Hamas dan Gaza ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.